Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sangatlah cepat. Tidak terasa, sebentar lagi kelas 12 akan lulus dari sekolah. Yang dulu awalnya masuk ke SMA masih malu karena punya teman-teman yang baru. Terus ada masa orientasi siswa, mulai berkenalan dengan siswa baru, mulai mengenal lingkungan sekolah. Setelah itu mendapat kelas yang baru, teman yang baru juga. Kalau yang satu kelas itu mungkin waktu SMP atau MTS-nya satu sekolah, enak, kita ngobrolnya enak. Tapi kalau sendirian, nah itu kita harus cari teman ya. Pada akhirnya tidak terasa kelas 11. Terus berjalannya waktu tidak terasa kelas 12. Berjalannya waktu lagi tidak terasa sudah mau lulus. Ketika lulus, bahkan kadang itu kaget, loh kok tiba-tiba saya sudah lulus, loh kok tiba-tiba saya sudah selesai sekolah SMA. Pasti ada pikiran seperti itu. Apa yang saya harus lakukan? Dari cepatnya waktu, kita harus melakukan yang bermanfaat. Dari cara dari lisan kita, keluarkanlah kata-kata yang bermanfaat. Terus dari tindakan kita, ya kita harus bertindak yang bermanfaat juga. Kalau tidak bermanfaat, mendingan kita tahan, kita kendalikan diri, kita tahan seperti itu. Contohnya kalau bulan puasa pas sore hari, kadang-kadang kita tidak punya tujuan, kita keluar saja. Kadang-kadang seperti itu. Hari apa? Muter-muter tidak karu-karuan. Mendingan di rumah tadarus. Nah, itu lebih bagus ya, tadarus di rumah seperti itu. Itu juga lebih menenangkan orang tua di rumah. Itu lebih bermanfaat menurut saya. Terus bagi siswa yang sudah lulus pasti berpikir, bagi yang kuliah sudah fokus sama kuliahnya. Atau nanti kalau mungkin semester 5 atau 6 ke atas bisa nyambi kerja, tidak apa-apa. Atau tetap fokus juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa seperti itu. Terus bagi siswa yang ingin kerja, ya silakan kerja, dengan catatan kalian harus punya rencana untuk membuka usaha. Caranya adalah kalian tetap kerja, tapi sisihkan uang untuk tabungan supaya kalian nanti bisa buka usaha. Misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan yang sudah UMR, gajinya 2.800.000. Kalian sisihkan dah 800-nya. Setelah mungkin lumayan banyak, kalau ada keluarga yang punya keahlian kue, modali. Misal orang tua nih, ahli buat kue, kasih orang tuanya, bu ini tabungan saya selama saya kerja 1 tahun semisal, ini buahnya saya kasih ibu untuk membuka usaha buat kue. Ibu kan ini hobi buat kue semisal ya, hobi buat kue seperti itu. Terus kalian kerja sambil bantu usaha orang tua kalau sudah pulang kerja. Lambat laun kalian akan sukses sendiri kalau seperti itu. Jangan diam di posisi enak. Posisi enak artinya ketika kalian kerja dan gajinya UMR, kalian tidak berpikir ke depan, nanti saya akan seperti apa. Kalau saya misalkan sudah pensiun nanti akan seperti apa. Jangan berpikir ketika pensiun baru berpikir, jangan. Berpikirnya ketika sekarang. Misal kerja, saya harus nabung, saya harus buka usaha. Kalau tidak mau berwirausaha, berdagang, kasih modal orang tua di rumah, buka toko sembako. Gampangannya seperti itu. Misalkan buka toko pulsa, konter pulsa, kerjasama dengan teman-teman. Atau buka usaha, misalkan ada saudara yang pintar potong rambut,
Kalian belajar, pulang kerja, buka seperti itu. Buka potong rambut. Harus seperti itu emang. Kita berpikirnya itu harus lebih, misalkan 1 tahun ke depan itu kita sudah pikirkan. Harus seperti itu. Ya 1 bulan ke depan kita pikirkan. Ditingkatkan lagi 2 bulan ke depan sudah dipikirkan. Seperti itu. Jadi kan kita harus berusaha dengan membuat rencana. Toh nanti yang Maha Kuasa yang akan menentukannya. Tapi lumayan kalau kita punya rencana itu kadang-kadang tidak terlalu susah ya, karena ada planning pada diri kita sendiri. Ya. Jadi hanya itu ya, karena waktu singkat, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin. Berbuatlah yang baik-baik, berpikirlah ke depan, 1 bulan ke depan saya harus bagaimana, 2 bulan harus bagaimana. Toh walaupun itu tidak tercapai, kita koreksi, kita analisa apa yang menyebabkan saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, diperbaiki lagi seperti itu. Karena apa? Semua butuh proses. Orang yang sukses itu melakukan beberapa hal, beberapa percobaan, bukan hanya 1 kali, bahkan ada yang ratusan kali, ribuan kali, sehingga dia itu bertemu dengan kesuksesannya masing-masing. Tetap semangat, tetap berpikir positif, terutama berpikir positif kepada Yang Maha Kuasa tentang apa saja karunia yang telah kita dapatkan. Kita harus berpikir positif, jangan mengeluh. Pokoknya jangan terlalu mengeluh dan jangan putus asa. Kita harus berpikir positif kepada takdir kita. Tetap semangat, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.